Bayangkan kamu lahir di keluarga yang tidak mampu. Di usia 3 tahun, kamu jatuh sakit parah. Penyakit usus yang mengancam nyawa. Dan orang tuamu tidak punya uang untuk menyelamatkanmu. Jadi mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka melepaskanmu. Bocah itu diserahkan ke panti asuhan. Sendirian. Tanpa tahu kenapa dia ditinggalkan. Tanpa bisa memahami apa yang salah dengan dirinya. Namanya waktu itu Mario Barua. Tapi kemudian datanglah keluarga Balotelli. Mereka mengangkatnya, merawatnya, memberinya nama baru. Dan dari sinilah kisah yang paling membingungkan dalam sejarah sepak bola modern dimulai. Karena bocah yang ditinggalkan itu tumbuh menjadi sesuatu yang tidak pernah ada yang menduga. Di usia 15 tahun, Barcelona mencobanya. Di usia 17 tahun, Inter Milan sudah memainkannya di Serie A. Di usia 18 tahun, dia menjadi pemain termuda Inter yang mencetak gol di Liga Champions. Roberto Mancini, pelatih yang pernah menangani pemain-pemain terbaik dunia, berkata satu hal tentang Balotelli muda yang tidak pernah dia ucapkan tentang pemain lain, bahwa potensinya tidak ada batasnya. Dan untuk beberapa tahun, dunia percaya itu. 2010, Inter Milan juara treble. Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Balotelli ada di dalam skuad itu. Usia 19 tahun, juara Eropa. Lalu dia pindah ke Manchester City. Dan di sana sesuatu yang luar biasa terjadi. Musim 2011 hingga 2012. City menghadapi Manchester United di Old Trafford. City menang 6-1. Balotelli mencetak 2 gol. Lalu dia melakukan sesuatu yang sampai hari ini masih dibicarakan orang. Dia membuka bajunya. Berdiri di tengah lapangan Old Trafford, otot tegang, wajah dingin, tanpa senyum, tanpa teriakan, dan di balik bajunya ada tulisan. 3 kata yang menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Premier League. Why always me? Kenapa selalu aku? Di akhir musim itu, assist Balotelli kepada Sergio Aguero di menit terakhir membuat City juara Premier League untuk pertama kalinya dalam 44 tahun. Lalu datanglah Euro 2012. Semifinal, Italia melawan Jerman. Balotelli mencetak 2 gol, mengantarkan Italia ke final. Lalu berdiri dengan kaos dilepas, otot tegang, wajah yang tidak menunjukkan emosi apapun. Foto itu menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah sepak bola Eropa. Semua orang ingin menjadi Balotelli, tapi sesuatu tidak pernah beres. Dan inilah yang membuat kisah Balotelli berbeda dari kisah pemain manapun yang pernah kamu dengar. Bukan cedera yang menghancurkannya, bukan nasib buruk, bukan kehilangan orang yang dicintai, tapi sesuatu yang jauh lebih membingungkan dari itu semua. 14 klub, 6 negara, lebih dari 200 gol sepanjang karir. Akhir 2025, di usia 35 tahun, Balotelli berkata kepada La Gazzetta dello Sport bahwa dirinya berada di jalan buntu. Secara fisik masih baik, masih berlatih, tapi tidak ada yang mau. Tapi kemudian datang telepon dari Dubai. Januari 2026, Al-Ittifaq, klub divisi 2 Emirates, mengumumkan Balotelli sebagai pemain ke-14 dalam karirnya. Klub yang bahkan tidak ada yang kenal sebelumnya, tiba-tiba jadi pembicaraan dunia hanya karena satu nama. Dan di sanalah kisah Balotelli masih terus berjalan. Di liga yang tidak pernah dia bayangkan. Di negara yang jauh dari sorotan Eropa. Mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan pertamanya. Masih ada, masih berjuang. Di usia 35 tahun di liga yang tidak ada yang pernah dengar namanya. Dan di sanalah pertanyaan yang paling menyakitkan dari kisah Mario Balotelli menggantung di udara. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala dan hati seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di usia 3 tahun. Yang tumbuh dengan warna kulit berbeda dari semua orang di sekitarnya. Yang sejak kecil harus mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Balotelli sendiri pernah berkata dalam sebuah wawancara bahwa dia tahu dia membuat banyak kesalahan. Bahwa dia bukan orang yang mudah untuk ditangani, bahwa dia menyesal dengan banyak hal. Tapi ada satu kalimat yang dia ucapkan yang tidak pernah bisa dilupakan siapapun yang mendengarnya. Bahwa sejak kecil, dia hanya ingin tahu satu hal.
Apakah dia layak untuk dicintai? Mungkin itulah jawabannya. Mungkin semua kekacauan, semua kontroversi, semua keputusan aneh yang menghancurkan karirnya satu persatu bukan soal bakat yang tidak dijaga, tapi soal seorang anak yang tidak pernah benar-benar menemukan jawabannya. Mario Balotelli, pemain yang punya segalanya di atas lapangan, tapi mungkin tidak pernah punya cukup kedamaian di dalam hatinya untuk menjaganya.